Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Andri akan menjelaskan tentang bab 32 fungsi akuntan. Salah satu profesi penting yang terlibat dalam penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, adalah profesi akuntan. Definisi profesi. Salah satu syarat untuk memperoleh register negara adalah bahwa yang bersangkutan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk akuntan publik, yang bersangkutan harus lulus ujian profesi akuntan publik yang dilaksanakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Pemerintah memberi kewenangan kepada Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai asosiasi profesi akuntan publik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, penetapan kode etik standar profesi. Yang kedua, pelaksanaan ujian profesi. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat, penegakan disiplin untuk anggota. Yang kelima, pengendalian mutu. Pengertian akuntansi. Menurut Duska dan kawan-kawan, akuntansi adalah teknik yang dikembangkan untuk membantu orang atau organisasi dalam monitoring transaksi ekonominya. Akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi atau kejadian ekonomi bersifat keuangan yang mereka lakukan. Sebagai sebuah teknik, akuntansi dalam menghasilkan informasi harus mengikuti cara-cara tertentu yang dapat diterima oleh penggunanya. Cara-cara itu tidak hanya yang berkaitan dengan urutan langkah atau prosedur, tetapi juga meliputi istilah yang dipakai, konsep-konsep yang mendasari istilah tersebut, dan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Fungsi asersi dan ansuran. Dalam kaitannya dengan sistem tata kelola perusahaan, produk akuntansi utama yang berkontribusi adalah laporan keuangan. Produk ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penting atas kepengurusan yang dilakukan direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris. Peran di pasar. Di pasar modal, pengetahuan investor tentang objek transaksi secara fisik sangat terbatas. Oleh karena itu, mereka mengandalkan pada informasi laporan keuangan yang tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan. Investor merupakan pengguna laporan keuangan. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa informasi yang tersedia itu harus cukup dari segi kuantitas dan tepat dari segi kualitas. Hubungan fidusia. Hubungan fidusia mengakibatkan akuntan mempunyai tanggung jawab sosial untuk memenuhi kepentingan publik. Di pasar modal, yang dimaksud dengan publik adalah pihak yang menyediakan modal, baik secara investor ekuitas maupun sebagai investor utang atau kreditur. Selain pihak yang menyediakan modal, publik yang harus dilayani oleh akuntan diperluas ke semua pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder lain. Etika profesi. Kode etik yang diterapkan untuk profesi akuntan juga untuk profesi lain dan bisnis sebaiknya mengacu pada paham-paham filosofis tentang etika yang lazim diakui secara universal. Paham-paham seperti utilitarianisme, deontologisme, dan virtuisme perlu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kode etik. Standar performa. Jika dikaitkan dengan kewajibannya terhadap publik, direksi harus membuat dua macam pernyataan. Dua macam pernyataan tersebut berisi pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap dua berikut. Yang pertama, laporan keuangan telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha perusahaan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan yang memadai dan efektif. Yang terakhir, solusi konflik. Sebagai penyusun laporan keuangan, akuntan manajemen biasanya tidak mempunyai permasalahan konflik secara langsung. Pekerjaan atau hasil pekerjaan akuntan manajemen merupakan tanggung jawab perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Tanggung jawab perusahaan kepada pihak luar diwakili oleh direksi, seperti halnya tugas fidusia atau pemegang saham dan pengguna atau pihak luar lainnya.
Bagi profesi akuntan, solusi konflik dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara profesional atau secara hukum. Demikian presentasi untuk bab 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.